Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budika dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya Barifat Mazahro dengan NIM 201200443 dan teman saya Ziani Fauziah dengan NIM 201200438. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama tentang pentingnya perilaku jujur, yang kedua keutamaan perilaku jujur, yang ketiga macam-macam kejujuran, yang keempat petaka kebohongan, dan yang kelima hikmah perilaku jujur. Langsung saja yang pertama mengenai pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki peranan penting dalam kehidupan seorang, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata siddiq yang artinya benar atau dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, jujur memiliki arti yaitu kesesuaian antara apa yang diucapkan, apa yang diniatkan, diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, jika suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka dikatakan dusta. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai keutamaan perilaku jujur. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan mukadimah akhlak yang mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Nah, adapun beberapa keutamaan jujur diantaranya adalah yang pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya jujur itu merupakan ketentraman hati. Jadi, salah satu keutamaan perilaku jujur yaitu dapat menenteramkan hati. Yang kedua, membawa berkah. Yang keempat, yang ketiga, meraih kedudukan yang syahid. Dan yang keempat, mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, secara umum, bentuk kejujuran itu ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Yang pertama, jujur dalam niat, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya tentunya dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, yaitu jujur dalam ucapan atau perkataan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-saat tertentu. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan, yaitu seimbangnya antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan juga amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dan juga ikhlas. Nah, dalam merealisasikan kejujuran, baik itu jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, maupun jujur dalam perbuatan, itu membutuhkan kesungguhan. Ada kalanya kehendak untuk jujur itu lemah, ada kalanya pula kehendak kejujuran itu kuat. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ziani Fauziah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kejujuran. Menurut Imam Abdul Mu'min Sa'aduddin menyatakan bahwa jujur mempunyai beberapa bentuk, diantaranya yaitu 1. Jujur pada diri sendiri. Disebut juga dengan jujur dalam keputusan. Seorang muslim jika memutuskan sesuatu yang harus dikerjakan, hendaklah tidak ragu-ragu meneruskannya hingga selesai. Yang kedua yaitu jujur dalam berkata. Yang ketiga, jujur dalam berjanji. Seorang muslim apabila menjanjikan sesuatu, hendaklah memenuhinya. Jika tidak, ia termasuk orang yang munafik. Yang keempat yaitu jujur dalam usaha. Seorang muslim apabila menjalin usaha dengan seseorang, hendaklah bersikap jujur, tidak menipu dan tidak pula curang. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai petaka kebohongan. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161 dijelaskan bahwa apabila seseorang telah berani menutupi kebenaran, bahkan
sampai menyelewengkan kebenaran untuk suatu tujuan jahat. Dengan demikian, mereka telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya. Selain itu, berbohong juga memberikan dampak buruk bagi tubuh. Ketidakjujuran akan membuat otak selalu siaga, sehingga menyebabkan stres. Hal ini karena dirinya dipenuhi perasaan bersalah. Saat berbohong, detak jantung dan pernapasan seseorang akan meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hikmah-hikmah kejujuran. Seorang muslim adalah seorang yang jujur dan mencintai kejujuran. Dalam ayat-ayat suci sebelumnya disebutkan bahwa hak-hak istimewa orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah buah kejujuran yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya. Yang pertama yaitu gembira perasaan dan tenang jiwanya. Yang kedua, membawa berkah dalam mencari rezeki dan menambah kebaikan. Yang ketiga, akan mencapai derajat para syuhada. Yang keempat, selamat dari kebencian. Sikap jujur merupakan sikap terpuji yang tentunya banyak sekali manfaatnya. Berikut ini beberapa manfaat atau hikmah apabila kita bersikap jujur. Yang pertama yaitu membawa ketenangan. Yang kedua, mendapat berbagai macam kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, hidup akan menjadi damai dan bahagia. Yang kelima, mendapat kepercayaan orang lain. Yang keenam, sebagai jalan masuk surga. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.